Capek banget. Kamu kenapa, Laili? Capek banget. Kenapa? Coba ceritain deh. Jadi ceritanya gini. Jangan cerita dulu. Kayaknya kita duduk dulu deh ke sana. Ayo, yuk. Tadi kenapa, Li? Kok nangis? Coba ceritain deh. Aku tuh capek banget. Jadi aku kerja di perusahaan manufaktur. Loh, kamu juga kerja di perusahaan manufaktur. Emang kenapa di sana kok capek banget? Jadi ceritanya Jadi, pabrik tempat aku bekerja itu menerapkan push system. Intinya, mesin diproduksi jalan terus, nggak peduli pelanggan lagi butuh barangnya atau enggak. Kelihatan produktif sih dari luar, tapi masalahnya, barang yang diproduksi itu numpuk jadi inventory dan nggak langsung nyampe ke pelanggan. Nah, itu semua butuh tempat penyimpanan, butuh biaya perawatan, dan kalau ada produk yang cacat, baru ketahuannya setelah ratusan unit diproduksi. Yang paling aku rasain tuh dampaknya ke kita, para pekerjanya. Karena sistemnya ngejar target produksi terus, ritme kerja kita nggak ngikutin kapasitas manusianya. Prosedur keselamatan juga tidak diterapkan. Dan kalau ada yang kena kecelakaan kerja, produksi malah semakin kacau. Jadi masalahnya nggak selesai, malah semakin bertambah. Terus soal kualitas, karena produksi massal tanpa ngikutin permintaan, kalau ada produk yang cacat, baru ketahuannya di akhir line. Satu kesalahan kecil di awal proses dikali ratusan unit, rewardnya makan waktu dan biaya yang gila-gilaan. Kalau sampai ada produk cacat yang sampai ke tangan customer, reputasi kita bisa hancur. Dan semua itu ujungnya ke satu hal, yaitu biaya operasional yang terus naik. Inventory numpuk, butuh gudang yang lebih besar. Produk cacat, butuh reward. Pekerja yang kelelahan, produktivitas jadi turun. Jadi sistem kerja inilah yang membuatku capek. Oh, jadi gitu ceritanya. Mungkin karena workload kamu terlalu berlebih deh. Soalnya aku juga kerja di perusahaan manufaktur, tapi workloadnya nggak segitu berlebih. Mungkin karena sistem yang diintegrasiin juga beda deh. Kalau di perusahaan aku tuh kayak gini. Jadi, di pabrik aku menggunakan sistem namanya pull system. Intinya simple, kita produksi kalau ada yang minta, nggak lebih, nggak kurang. Di pull system ada yang namanya take time. Ini semacam ritme kerja kita dan ritmenya itu ngikutin seberapa cepat pelanggan butuh produknya. Bukan ngikutin seberapa ngebut mesin bisa jalan. Aliran kerjanya satu produk dikerjain dari awal sampai selesai baru lanjut ke berikutnya. Rantai produksinya juga jauh lebih bersih dan lega, gak ada barang numpuk di mana-mana, gerak kita lebih leluasa, dan kerja terasa lebih teratur. Dan ini yang aku suka, kalau ada produk cacat atau ada yang salah langsung ketahuan di titik itu juga. Nah, efeknya ke kita sebagai operator, beban kerjanya lebih seimbang, ritme kerja lebih terkontrol, capeknya ada tapi beda rasanya. Bukan capek karena ngejar target mesin, tapi lebih ke capek yang masih masuk akal. Jadi, pull system itu bukan cuma soal efisiensi, ini soal kerja yang lebih manusiawi. Jadi gitu ya, kondisi kalian tuh beda banget ya, ternyata ada yang push system, ada yang pull system. Nah, jadi berdasarkan pengetahuan aku yang udah mempelajari ergonomi dan perancangan sistem kerja, jadi tuh gini. Di industri manufaktur, pull system itu fondasi yang lebih baik dari push system. Beban kerja lebih seimbang, aliran lebih bersih, tapi pull system punya satu titik lemah. Dia sensitif terhadap kondisi manusia di dalamnya. Kalau satu operator drop, seluruh sistem bisa ikut terganggu. Solusinya adalah smart wearable devices, yaitu sensor yang dipakai langsung operator yang dapat membaca 3 hal, yaitu kelelahan, beban kerja, dan level fokus secara real time. Semua data itu diolah jadi satu angka, yaitu Human Readiness Index.
Satu indikator ini dapat menjawab pertanyaan, apakah operator ini siap bekerja secara aman sekarang? HRI masuk ke Manufacturing Execution System bersama data permintaan, proses, dan kualitas. Ketika HRI drop ke zona bahaya, sistem langsung merespons otomatis sebelum kelelahan jadi kecelakaan atau defect. Hasilnya menyentuh 4 aspek sekaligus, safety, quality, productivity, dan cost. Karena semuanya terhubung lewat satu titik, yaitu kondisi manusianya. Full system kasih fondasi yang kuat, smart variable dan HRI bikin sistemnya adaptif, dan mesh yang menyatukan semuanya. Oh, jadi gitu. Berarti pabrik aku sistemnya nggak human friendly ya? Gimana kalau aku pindah pabrik kamu? Ya udah ya. Aku juga ya. Ya.